Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Influenza. Hari ini kita akan membahas tentang e-faktur 30 dan e-faktur web based. Ya, banyak sekali Sobat Influenza yang sudah request materi tersebut. Seperti kita ketahui, DJP beberapa tahun dan beberapa waktu terakhir ini terus melakukan update terhadap e-faktur ya. Dari e-faktur generasi 1, 2, 2.0, 2.2 dan sekarang sudah ada e-faktur yang terbaru yaitu e-faktur 3.0. Nah, yang berbeda di e-faktur generasi 3.0 ini adalah nanti antara aplikasi dengan aplikasi untuk melaporkannya itu dipisah, teman-teman. Jadi e-faktur 3, kalau e-faktur yang versi sebelumnya 2.2 dan sebelumnya itu media untuk melaporkannya itu masih berbentuk CSV ya, artinya produk akhirnya nanti dikerjakan di aplikasi desktop, kemudian ekspor CSV, kemudian dilaporkan di DJP online. Nah, kalau sekarang ini tidak melibatkan DJP online, bedanya itu. Jadi ketika nanti sudah melakukan transaksi seperti membuat faktur pajak, kemudian nanti langkah berikutnya ketika ingin melaporkan SPT masa PPN-nya, maka dilaporkannya di e-faktur yang berbasis web. Nah, nanti kita lihat di mana ngelaporinya, dan kita sebelum ke situ kita harus tahu gimana dulu cara melaporkannya ya. Cara mengupdate versi yang terbaru tersebut. Oke, ini ya timelinenya. Jadi per 1 Oktober ini semua PKP sudah wajib harus melakukan update dan menggunakan aplikasi yang versi 3.0 gitu ya. Jadi versi 3.0 ini pertama kali digunakan di KPP LTO ya, atau KPP wajib pajak besar di Februari 2020. Bertahap ya di KPP Madya dan KPP di Agustus kemarin di beberapa KPP LTO dan perwakilan Madya, dan 1 September kemarin uji coba juga di beberapa KPP Madya dan KPP Pratama. Nah, sekarang intinya per 1 Oktober ini teman-teman harus sudah mengupdate dan menggunakan aplikasi e-faktur versi 3.0 ya untuk seluruh PKP yang terdaftar. Oke, kemudian kita coba lihat lagi apa sih yang fitur-fitur terbaru dari aplikasi e-faktur 3.0 ini. Yang pertama adalah fitur adanya pre-populated berupa PIB ya. Jadi selama ini kan kalau ngimpor atau kalau menginput dokumen PIB itu dengan manual, teman-teman, dengan key end. Jadi kita nginput dengan manual, masukin satu-satu, dan itu sering terjadi kesalahan, sering error karena kemungkinan salah masukin kode PIB-nya, nomor PIB-nya, bisa juga salah masukin nomor NTPN-nya dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya e-faktur yang terbaru ini meminimalisir adanya tadi ya kesalahan-kesalahan atau error-error yang sebelumnya ada gitu kan. Kemudian pre-populated pajak masukan artinya apa? Jadi pajak masukan selama ini biasanya kita nunggu dulu ya, terima dari klien kita atau dari supplier kita, baru kita merekam secara manual. Nah, kalau yang dengan aplikasi e-faktur 3.0 ini, kita tinggal masuk ke menu get data, semua pajak masukan dan tadi ya PIB yang sudah kita pernah bayar atau pernah ada transaksi, itu semuanya akan muncul. Tinggal nanti kita pilih mana yang bisa dikreditkan. Jadi intinya mengurangi lagi tadi adanya kesalahan input ya, dengan adanya pre-populated pajak masukan juga. Jadi pajak masukan nanti semua yang belum dikreditkan akan muncul, teman-teman tinggal pilih ya. Jadi mudah sekali tuh. Kemudian adanya pre-populated VAT tax refund ya, kalau ini untuk tax refund yaitu yang di bandara kalau ada turis asing ya, beli PPN kemudian ingin merefund, nah itu ada di situ. Kemudian sinkron cap kode cap, biasanya kalau untuk PPN yang berkode 07 atau 08 dibebaskan atau tidak dipungut, itu kan nanti otomatis di fakturnya ada capnya nanti, dan ini sudah ada sinkronisasinya, menu sinkronisasi kode cap ya. Dan pre-populated SPT masa PPN 11.11.11 ya. Oke, jadi apa aja yang perlu disiapkan nih teman-teman ya? Yang perlu disiapkan adalah
sudah pasti aplikasi yang lamanya, e-faktur yang lama nih harus disiapin. Jangan lupa untuk update ya, jangan lupa untuk di backup dulu ya faktur dua-duanya. Jadi ketika nanti pas update kemudian terjadi korup atau error, nanti kita masih punya backupnya. Nah, itu fungsinya untuk selalu membackup ketika ingin mengupdate. Kemudian kita update ya dengan dapatkan file update di fakturnya. Nanti saya akan tunjukkan di mana dapat filenya. Kemudian yang harus disiapkan sertifikat elektroniknya, siapkan dulu ya sertifikat elektroniknya. Kalau yang lupa sertifikat elektroniknya, bisa nanti download lagi di menu e-faktur juga Innova ya. Kemudian Passpres siapkan. Passpres itu intinya dibuat sendiri oleh PKP pada saat pendaftaran. Pokoknya prinsipnya teman-teman ya, sertifikat elektronik ini selalu akan berpasangan dengan Passpres. Ketika nanti sertifikat elektronik ini install atau dimasukin diimport di aplikasi maupun nanti di web browsernya, itu selalu akan minta Passpres atau passwordnya. Jadi tolong disiapkan dulu ininya ya. Passpres harus ada atau bisa disebut dengan password ya. Pokoknya Passpres, tapi biasanya dikenal dengan Passpres. Kemudian password Innova. Password Innova itu atau biasa disebut passwordnya akun PKP ya. Kalau akun PKP konotasinya akan merujuk kepada password Innova yang dulu disebut dengan password Innova, atau sekarang istilahnya password akun PKP ya. Kalau Passpres ini untuk password dari sertifikat elektronik. Nah, oke. Sekarang coba kita lihat petunjuk instalasinya. Jadi petunjuk instalasinya, kita pertama kali harus masuk ke menu e-faktur ya, login e-faktur. Nah, ini teman-teman alamatnya ya, e-faktur.pajak.go.id, login ya. Teman-teman login di sini. Nanti di halaman depan ini teman-teman akan menemukan pengumuman di nomor 1 ini. Klik ya nomor 1 ini yang di bawah ini, nomor 1, klik. Ini ada update di sini, klik. Nah, di sini akan tersedia update untuk e-faktur 30. Teman-teman tinggal pilih mana yang sesuai dengan spek dari komputer teman-teman masing-masing. Apakah teman-teman menggunakan Windows 32 atau 64 atau Linux 32 atau 64 atau Mac, semuanya bisa ya. Nah, contoh misalkan menggunakan Windows yang 64 ya. Download aja teman-teman yang ini ya, klik. Nah, ini memang cukup besar juga, filenya sekitar 100 MB ya. Nggak apa, tunggu aja. Ini usahakan tersedia WiFi ya. Nah, ini teman-teman nanti download di sini. Sambil download nanti teman-teman siapkan dulu tadi sertifikat digital. Bagi yang lupa sertifikat digitalnya, teman-teman bisa untuk tadi balik lagi ya ke menu yang e-faktur pajak.go.id. Teman-teman tinggal login ininya sesuai dengan NPWP dan password Innovanya. Nah, teman-teman bisa download lagi sertifikat digitalnya. Kalau yang lupa di sini download sertifikat digital nih, yang sebelah kiri bawah ya, sebelah kiri bawah, keempat sebelum dari bawah, ini download sertifikat digital. Oke, nah ini tinggal download. Oke, ini paling bawah nih. Oke-nya biasanya munculnya paling bawah. Oke. Nah, tinggal unduh di sini. Nah, dia akan selalu minta Passpres ya. Masukkan Passpresnya. Masukkan Passpresnya nanti nanti dia akan download ya sertifikat digitalnya. Oke, nah selanjutnya ketika udah selesai semua download ya, nanti dia akan menunya akan seperti ini teman-teman. Akan ada patch update e-faktur 30. Nanti teman-teman diekstrak dan akan ada 3 file ini. Ya, akan ada 3 file ini, file update ini ya. Di dalam e-faktur ini ada file update seperti ini. Nah, teman-teman copy 3 file ini ke dalam file e-faktur teman-teman yang 2.2-nya. Nyimpennya di mana gitu kan. Mau nyimpennya di C atau di dokumen. Nah, teman-teman harus cari nyimpennya di mana. Kemudian dipastekan ya, dipastekan di di e-faktur 2.2-nya ya. Oke. Dimasukin. Ini kebetulan e-faktur 2.2 yang terdapat di saya. Pastekan. Replace ya, teman-teman ya. Replace. Nah, tunggu sampai semuanya ini. Nah, setelah itu teman-teman buka aplikasi ini e-tax invoice-nya yang baru ya. Oke teman-teman, kita klik ya ininya aplikasinya.
kita klik, pastikan dalam kondisi tersambung dengan internet ya teman-teman ya. Nah, coba login lagi seperti biasa dengan user dan password yang sudah teman-teman miliki ya sebelumnya. Oke, login. Nah, teman-teman ya ini ya, kalau sudah berhasil ya teman-teman, ciri-cirinya ada di dua hal ini. Pertama, dari versinya udah berganti dari 2.2 jadi 3.0 ya, satu. Kemudian ini sudah muncul menu pre-populate data. Ada faktur pajak masukan, PIB, dan VAT refund. Ini adalah menu tambahan yang baru teman-teman. Kalau di aplikasi e-faktur 2.2.0 ini belum ada menu ini ya. Menu lainnya sama, masih bisa digunakan seperti biasanya, tapi ada tambahan saja menu di sini gitu. Jadi menu ini sifatnya tambahan. Jadi misalkan contoh, misalkan ada dokumen PIB, padahal kita udah import di Bea Cukai, tapi di sini belum muncul. Walaupun saat ini disediakan menu pre-populated, terkadang misalkan sistem di Bea Cukai antara DJP dan Bea Cukainya itu misalkan ada trouble atau belum nge-link, teman-teman bisa input sendiri manual ya. Jadi bukan berarti harus nunggu-nunggu dari sistem yang ada di DJP maupun Bea Cukai untuk PIB. Terus pajak masukan juga seperti itu ya teman-teman. Jika dirasa sudah lama, udah hampir lewat 3 bulan tapi kok belum masuk di sini, teman-teman sudah mendapatkan dokumen faktur pajak masukan dari lawan transaksi teman-teman, ini teman-teman bisa langsung untuk merekam secara manual ya. Ini kalau menu yang secara otomatis get data ya. Jadi teman-teman nanti masukin masa pajak mana yang mau di get data. Nanti bisa tinggal get data, nanti di sini muncul semua menunya, menu pajak masukan yang belum dikreditkan gitu. Tapi kalau misalkan di sini ada menu ubah, ya, di sini ada menu ubah pengkreditan ya. Jadi get data. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan pre-populated dari misalkan masa pajak bulan 10 misalkan, bulan 10 tahun pajak 2020. Kalau teman-teman punya pajak masukan, dia akan muncul di sini ya. Akan muncul daftar-daftar pajak masukan dan dia diminta untuk memasukkan CAPTCHA ya. CAPTCHA sama CAPTCHA-nya sama paspor Innova. Paspor Innovanya dimasukin. Nah, ini berarti tidak ditemukan teman-teman ya. Kalau ditemukan dia nanti muncul daftarnya. Berarti ketika teman-teman punya pajak masukan dia akan muncul di listnya. Nah, menu ubah pengkreditan ini di sebelah bawah ini fungsinya adalah untuk mengubah pengkreditan. Misalkan teman-teman bergerak di bidang usaha yang pajak keluarannya memang tidak bisa dikredit, pajak masukannya tidak bisa dikreditkan seperti yang dibebaskan atau pajak masukan yang memang tidak ada hubungan dengan usaha gitu, ini tidak dapat dikreditkan. Nah, teman-teman bisa menu disorot mana yang ini kemudian dirubah jadi tidak dapat dikreditkan gitu, karena kan syarat untuk dapat dikreditkan sesuai dengan Undang-Undang PPN yaitu ada di pasal 9 ayat 8. Jadi pasal 9 di pasal 9 bahwa harus ada hubungan dengan usaha, kemudian tidak ada sudah terdaftar sebagai PKP pada saat pajak masukan dan lain sebagainya ya. Itu yang ada di pasal 9 untuk tata cara pengkreditan pajak masukan, syarat-syaratnya apa aja gitu ya. Dan harus diingat juga pajak masukan itu harus sesuai dengan pasal 13 ayat 5 juga pasal 9 di 13 ayat 5 itu bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang memang sesuai dengan tata cara pengisian faktur pajak standar kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Misalkan ketika di awal sudah saya bahas bahwa terkait dengan perubahan yang ada di faktur 30 ini adalah terkait dengan pelaporannya. Kalau dulu ketika laporan kan kita melalui menu ini ya, buka SPT kemudian file CSV-nya kita kirim ke DJP Online. Kalau sekarang enggak teman-teman, kita harus masuk di aplikasi e-faktur web based. Jadi ini ketika teman-teman misalkan tadi udah buat faktur pajak keluaran di bulan 10 misalkan udah selesai,
Nah, nanti dan pajak masukannya tadi sudah di-download ya, sudah di pre-populated, sudah di-get data, mana aja yang sudah clear, udah penuh pajak-pajak masukan, bisa dicek ya teman-teman di sini. Di apa untuk pajak masukan, teman-teman bisa dicek ketika sudah di-get data, sudah di-upload gitu ya, mana-mana aja yang faktur pajak masukannya sudah di-upload, nanti dia akan muncul di menu pajak masukan, daftar pajak masukan ya. Atau kalau PIB dia akan muncul di dokumen lain pajak masukan kalau memang ada PIB ya tadi yang udah di-download dan di-upload dari menu pre-populated PIB gitu ya. Nah, setelah 1 bulan nih di akhir bulan teman-teman tinggal. Nah, sekarang giliran melaporkan ya teman-teman ya. Bagaimana cara melaporkannya? Yang tadi seperti saya bilang di awal bahwa ada e-faktur 30 dan ada e-faktur web based. Nah, teman-teman sudah tidak boleh lagi atau tidak bisa lagi melaporkannya melalui menu seperti yang e-faktur 2.2, yaitu lewat menu CSV. Tapi teman-teman harus melaporkannya di menu e-faktur web base. Ya, kita buka e-faktur web base, alamatnya ada di web e-fakturpajak.go.id. Nah, jangan lupa sebelum teman-teman bisa masuk ke sini, ya, teman-teman harus install dulu sertifikat digitalnya, di mana sertifikat digitalnya biasanya ada di menu option atau setting. Teman-teman tinggal klikin, tinggal cari searching menu sertifikat ya, sertifikat. Nah, atau di search saja sertifikat, nanti akan muncul menu manage sertifikat atau view sertifikat. Nah, teman-teman tinggal klik import, tinggal masukin teman-teman import ya, import. Nah, import sertifikatnya. Nah, biasanya ini, nah, ketika diimport nanti dia akan minta menu ini password ini maksudnya adalah passphrase yang teman-teman sudah miliki ya, passphrase masukkan passphrase, oke. Nah, nanti kalau salah dia akan incorrect. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil pasti akan import sukses, muncul di import tulisan import sukses. Kemudian dia akan muncul nama PT teman-teman ya, ini sertifikat teman-teman akan muncul di sini nih kalau sudah sertifikat digitalnya berhasil di-install di browser yang teman-teman akan gunakan, entah Mozilla, entah Google Chrome maupun Edge atau yang lainnya ya. Oke. Nah, kita kembali lagi loginnya ini biasa menggunakan menu NPWP dan menu password Innova ya, atau biasa sekarang dikenalnya dengan akun PKP ya, password akun PKP atau password Innova. NPWP-nya masukin login. Nah, seperti inilah tampilan e-faktur web based yang terbaru ya. Ini istilahnya istilah aja ya, rilis 2.0 ini e-faktur web base-nya. Kalau 3.0 tadi e-faktur desktop ya, teman-teman, jadi jangan heran, loh ini kok masih 2.0? Bukan, ini 2.0 itu adalah versi e-faktur web base. Kalau yang 3.0 itu e-faktur desktopnya. Jadi tetap untuk membuat faktur pajak, untuk menarik datanya, atau untuk mengedit dan lain-lainnya itu untuk terkait dengan fakturnya ada di aplikasi desktopnya. Sedangkan untuk memanage SPT masanya atau SPT masa PPN dan pelaporannya ada di sini teman-teman ya. Nah, kita coba masuk ke menu monitoringnya. Nah, ini tahun pajak 2020 tampilkan. Nah, belum ada yang diproses nih. Kalau masih belum ada yang pernah diproses, nah ini masih kosong. Nah, kita akan coba untuk melaporkan masa pajak untuk September ya, gitu. Kita posting. Atau September, misalkan September dilaporkan jadi menggunakan mulai e-faktur ini adalah masa September teman-teman ya. Kalau masa Septembernya nanti kosong ya berarti nihil ya. Kita coba masa pajak September, submit. Nah, di sini akan muncul notifikasi processing sudah mana antrian, silakan tunggu beberapa saat. Oke. Nah, posting sukses, buka lampirannya, atau teman-teman mau buka lampiran yang mana, misalkan ekspor atau lampiran PK. Nah, kebetulan kosong ya, kebetulan nggak ada datanya, kebetulan. Nah, teman-teman checklist ini ya. Kalau untuk yang digunggung, masukkan di sini nih, manual ditulis di sini. Kalau yang digunggung di lampiran AB di sini. Nah, kemudian rekapitulasi PM dan ininya ada di sini. Pajak masukan yang bisa diperhitungkan nanti ada di sini, kompensasinya. Kemudian, nah, oke. Oke, diklik semua. Ya. Ini submit ya, teman-teman ya. Nah, di sini akan diminta lagi sertifikat digitalnya.
Oke, kita cari lagi sertifikat digitalnya. Nah, jadi sertifikat digital dan paspres ini akan selalu diminta ya ketika pertama kali. Nah, jadi makanya selalu siapkan dulu di awal untuk sertifikat digitalnya. Oke, lampiran AB berhasil disubmit. Kemudian lampiran induk ya, kita submit juga. Ini submit, kalau nggak ada itu submit ya. Nah, kalau ada apa namanya kurang bayar, nanti dia akan masuk di kurang bayar berapa input NTPN-nya gitu ya. Oke, submit. Nah, berhasil submit SPT induk. Oke. Nah, di sini ada menu lapor ya. Lapor juga diminta lampiran PDF-nya. Ini bukan kalau ini apa namanya diminta ininya, misalkan kelengkapan SPT-nya misalkan berupa NTPN, apa namanya, atau billingnya gitu, atau dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan SPT-nya. Ini kalau ini bukan sertifikat digital. Nah, kalau misalkan nggak ada, coba lapor. Nah, proses lapor berhasil teman-teman ya. Nah, ini bulan 9 udah sukses nih lapornya nih ya. Tuh. Coba kita lihat bulan sebenarnya mudah, caranya seperti sama, cuma bedanya biasanya postingnya ada di faktur ya, di menu posting ini, di menu apa namanya SPT posting ini kan. Cuma sekarang postingnya ada di apa web base berdasarkan web gitu ya. Nanti tampil semua tadi ya seperti yang tadi itu. Nah, kalau sekarang nanti apa namanya tinggal semuanya ada di sini semua. Jadi monitoringnya soal ada pelaporan di sini teman-teman. Jadi ini fungsinya e-faktur web base ini fungsinya untuk sebagai media pelaporannya. Oke. Gitu aja teman-teman ya. Nanti kalau misalkan mau ada pembetulan ya teman-teman tinggal ditambahin satu gitu ya. Misalkan bulan 10 atau bulan 9 tadi yang udah laporkan mau dibetulkan, tinggal di sheet posting lagi ya. Nah, dilaporkan lagi di situ. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa kalau memang bermanfaat untuk teman-teman yang lain silakan di-share sebanyak-banyaknya. Biar saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.